bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwa itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada satu jawaban yang cukup cerdas atau yang cukup luar biasa dari seorang Kiai Buya Syakur, dimana ketika seseorang bertanya kepadanya, bagaimana jika ada orang yang menghina agama Islam atau menghina Nabi? Apa respon kita? Lalu dia menjawab bahwa itu tidak perlu dilaporkan kepada polisi sebenarnya, tetapi sesuai dengan isi kitab mereka katanya harus ditinggalkan orang-orang yang menghina agama mereka. Harusnya begitu, tidak perlu dilaporkan menurut dia. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Misalnya gini Bu ya, jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwa itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, jelas-jelas menyalahkan pihak lain? Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anhu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pausa. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nah, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja ya. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwa, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Misalnya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja membela Islam hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa, hanya gara-gara nggak sholat tidak, orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak ada orang assalamualaikum dibiarin aja, dia buang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first.
Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu, ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya, Bu iya ya. dong, kalau saya ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja gitu, nggak dipakai gitu. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi, ya itulah persoalannya. Jadi, sampai orang yang non-muslim salam aja, menghormati. Ada dalam Al-Qurannya, wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi'ahsana minna au rudduha bimithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu. Atau minimal sama lah. Ini nggak boleh. Kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Quran tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non-muslim, kelaparan, dikasih makan, pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan, bilangnya dosa. Aceh kena tsunami, yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Ukraina, mereka orang muslim. Jadi kalau ada negara non-muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang bisa kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non-muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Oh, itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika aku berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Ya, itulah kira-kira. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu ya. Iya, itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari Buya Syakur ya. Dimana dia mengatakan kalau misalnya ada orang yang menghina atau menista atau menodai agama, harusnya tidak perlu dilaporkan. Tetapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka, ya orang itu harus ditinggalkan sampai mereka itu berbicara hal yang lain. Tetapi di lain sisi, negara kita adalah negara hukum, yang dimana setiap orang yang melanggar hukum itu sendiri, maka dia akan menerima konsekuensinya. Nah, karena yang diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia bukanlah hukum agama, melainkan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, hanya saja karena ada ketidakadilan sedikit dalam menegakkan hukum. Nah, misalnya kalau ada orang non-muslim atau misalnya ini orang Kristen membahas tentang kitab mereka seperti MKC, seperti Gracia Pelo, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka membahas kitab mereka, maka cepat sekali diproses secara hukum oleh pihak penegak hukum. Tetapi begitu giliran para polemikus muslim ini menghujat kekristenan, menghina Yesus, tetapi itu sangat lambat prosesnya, bahkan bisa tidak diproses. Buktinya Ustadz Somad, Ustadz Kainama, dan juga Umi Rifa,
Bahkan banyak teman-teman mereka yang khususnya polemik ini, yang suka berpolemik, mereka bebas membahas tentang Kristen. Karena dalam pemahaman mereka, ketika mereka membahas Alkitab, menjelek-jelekan Kristen, menghujat Yesus, itu sudah merupakan dakwah atau bagian dari dakwah mereka. Nah, jadi sedangkan Kristen membahas kitab mereka itu sudah dianggap sebagai penistaan. Nah, itu saja menurut saya karena ada ketidakadilan. Dan memang alangkah baiknya kalau misalnya hukum penistaan itu ya baiknya ditiadakan saja supaya lebih adil daripada hukum itu ada tetapi tidak adil untuk ditegakkan, sama halnya percuma. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa kita itu memang harus belajar bagaimana kita harus menerapkan ajaran agama kita seperti yang disampaikan oleh Buya Sakur ini. Kalau misalnya kita membela agama, kita harus membelanya dengan perbuatan kita. Karena dari perbuatan kita lah orang lain melihat kita beragama atau bertuhan. Nah, tapi kalau hanya perkataan tanpa perbuatan itu juga sia-sia. Kita hanya membela agama kita dengan perkataan. Karena masing-masing agama itu pasti menurut mereka masing-masing agamanya lah yang benar. Baik itu saudara kita Muslim, Kristen, dan agama-agama lainnya, dalam pandangan mereka, dalam pemahaman mereka, bahwa agama mereka lah yang benar. Nah, tetapi tidak cukup dengan perkataan kita mengatakan agama kita lah yang benar, melainkan kita harus menerapkan ajaran agama itu dengan perbuatan kita, tindakan kita, kasih kita. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus itu menekankan masalah kasih itu terhadap orang lain. Bahkan kepada musuh sekalipun itu harus dikasihi. Apa kata Yesus? Kamu harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kemudian kamu harus berdoa bagi musuh-musuhmu dan juga yang menganiaya kamu. Nah, artinya kita membela agama kita itu dengan cara perbuatan kita, di mana ajaran Tuhan itu kita harus benar-benar terapkan, benar-benar kita melakukannya. Tidak cukup dengan perkataan mengatakan, oh Kristen itu yang benar, Kristen itu yang ajarannya bagus. Tidak cukup dengan perkataan. Dan lagian kita tidak boleh juga menyalahkan agama lain, mengatakan bahwa agama itu tidak benar atau bagaimana. Tidak boleh atau tidak perlu kita mengatakan demikian. Cukuplah perbuatan kita, di mana orang-orang Kristen itu diajarkan supaya karakter Kristus itu terlihat dalam pribadi kita. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Mari kita tetap berpikir logis, mari kita tetap menjadi orang-orang yang waras. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mabuk agama. Apalagi dikit-dikit dilaporkan. Nah, begitu giliran nanti agama mereka dibahas, ya mereka kejang-kejang, kepanasan. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.